Oke baik, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Beneser Christian Ngurdiu, NIM 20030300078, kelas C semester 3, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan membahas tentang teknologi sosial, perubahan dan manusia, perilaku. Oke, langsung saja kita membahasnya tanpa berlama-lama. Oke. Bab 1 perspektif. Keadaan fisik kita mempengaruhi pikiran dan emosi kita. Sedangkan yang terakhir mempengaruhi kesehatan fisik dan kesejahteraan kita secara keseluruhan. Paradigma Pose yang mendasari buku ini didasarkan pada pemahaman berdiri bahwa keberadaan manusia adalah komposisi jiwa, hati, pikiran, dan tubuh yang dideskripsikan sebagai aspirasi, emosi, pikiran, dan sensasi. Milik mereka interaksi berdiri dalam simetri dengan interaksi empat dimensi masyarakat, individu, komunitas, negara, dan planet bumi. Logika multidimensi ini dan empat prinsip universal yang berlaku di dalam dan di seluruh keduanya akan dilihat di sini. Kesadaran dinamika multidimensi ini adalah pertama dari 4 tahap yang diperlukan untuk perubahan pribadi dan dengan ini untuk transformasi skala besar yang berkelanjutan. Oke, kita lanjut yang pembahasan yang kedua. Prinsip kesejahteraan individu adalah sebab dan akibat dari kesejahteraan kolektif, karena keempat prinsip yang mempengaruhi kedua bidang perubahan, koneksi, kontinuitas, dan saling melengkapi hidup adalah hasil dari logika yang mendahului hukum dan peraturan manusia. Menunjukkannya di sini tidak dilakukan dengan tujuan untuk mengubahnya. Upaya diinvestasikan dalam usaha ini sia-sia. Kami tidak belajar tentang gravitasi di sekolah untuk membalikannya. Mengetahui mengapa sebuah apel jatuh ke tanah ketika dijatuhkan tidak membuat kita menghancurkan apel di atas karpet untuk membuatnya terbang. Mengetahui mengapa mereka jatuh tidak mencegah mereka jatuh, tetapi untuk membantu kami mengerti mengapa sangat berguna untuk berhati-hati saat membawa Rosalind Fass ke festival. Mendapatkan ide tentang empat prinsip yang menopang kehidupan berguna dalam perspektif yang sama. Kita dapat mengatasi keadaan terbaik yang kami memahami setelah kita tahu apa yang kita hadapi. Kita bisa menyesuaikan kecuali kami memilih untuk mengabaikannya atau secara sadar bergerak melawan logika yang berlaku dengan cara merusak diri sendiri. Wow. Bab 2 optimasi. Setiap manusia adalah representasi mikro dari kontinum faktor yang berwujud dan tidak berwujud yang mempengaruhi masyarakat. Penerimaan dari dimensi yang membentuk keberadaan dengan atau tanpa teknologi adalah kedua dari 4 tahap: kesadaran, penerimaan, penyelesaian,
akuntabilitas, bahwa pola pikir perlu melintasi untuk perubahan pribadi dan teknologi pribadi, dan melalui itu transformasi sosial skala besar. Bab ini menjelaskan bahwa teknologi dapat melayani interaksi yang ada untuk menghasilkan yang terbaik di dalam dan untuk individu. Dan dengan demikian, untuk masyarakat, kami menganalisis mengapa dan bagaimana teknologi dapat dimanfaatkan untuk tidak hanya mempengaruhi tetapi mengoptimalkan multidimensi dinamis jika pola pikir manusia yang mendasarinya diarahkan kebaikan bersama. Oke, kita lanjut. Teknologi harta karun dada kotak hitam kotak Pandora. Untuk mengoptimalkan teknologi, kita harus menyadari pengaruhnya terhadap kita dan orang lain. Ini difasilitasi ketika kita memahami niat yang mendasari desain alat kami. Apakah teknologi menguntungkan umat manusia atau membahayakannya? Pada akhirnya tergantung pada mereka yang mendesainnya dan mereka yang menggunakannya. Bagian ini mengeksplorasi ide opsi, menganalisis data dari 120 tahun terakhir. Peneliti tertentu sekarang berpendapat bahwa umat manusia tidak hanya mencapai puncaknya, tetapi cenderung menurun. Di sana tampaknya ada batasan pada karakteristik seperti seberapa tinggi, kuat, dan cepat seorang manusia bisa. Selain itu, dampak kita terhadap lingkungan, termasuk polusi dan pemanasan global, kemungkinan akan menarik batas-batas itu lebih ke bawah lagi. Bab 3. Sains. Keselarasan aspirasi dan kondisi. Tindakan sosial holistik mengubah ini adalah turunan logika dari kesadaran. Setelah kita mengetahui bagaimana berbagai dimensi keberadaan kita memengaruhi apa yang kita lakukan, itu menjadi alami untuk mencari optimal mereka melalui pengaruh yang disengaja. Keselarasaan adalah ketiga dari 4 tahap menuju perubahan individu, saling melengkapi dari 4 ini. Tahap yang berusaha untuk memunculkan komplementaritas dari 4 dimensi dari batin kita dan dari 4 dimensi masyarakat yang kita kembangkan pada akhirnya membawa orang ke diri tertinggi mereka. Jumlah orang yang mencapai tahap itu mengkondisikan kemajuan tingkat lembaga membuat menuju mencapai seni kolektif mereka pada gilirannya. Sebagai lebih dan lebih banyak mesonitas bergerak lebih dekat ke sains mereka. Daya tarik koleksi
dinamika live menarik individu tambahan ke jalan baru. Potensi mikro yang kurang dinamis dimanfaatkan. Setiap manusia memiliki seperangkat keterampilan, sumber daya, pengalaman, kepribadian yang unik. Sifat-sifat alti, koneksi sosial, kombinasi ini memungkinkan kita untuk menemukan artinya dengan memenuhi tujuan yang tidak dapat mencapai orang lain dengan tepat cara itu. Tidak mengidentifikasikan misi itu, mengapa keberadaan kita adalah kejebakan pertama yang membahayakan perjalanan. Tidak bertindak atas dorongan itu, kami merasa di dalam untuk mengejar itu. Mengapa begitu kami menemukan itu adalah yang keduanya hambatan dapat diatasi. Begitu ketika menyadari bahwa hambatan itu ada, tujuan berorientasi teknologi dapat mendorong kami untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dan ingatan kita untuk tetap di jalur setelah kita memulai, tetapi itu tidak bisa berjalan untuk kita. Sekian video dari saya. Terima kasih.